Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwatal iman rahimakumullah, kembali kita bertemu di majlis ini ya, di majlis tausiah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di bulan suci Ramadan sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini tidak ada yang layak kita ungkapkan kecuali puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, Islam adalah agama samahah atau agama samahah ya. Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan toleransi. Banyak atau ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama ya. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena ar-rusydu sudah jelas gitu. Petunjuk dari Allah itu sudah jelas. Sehingga orang dengan fitrahnya, dengan akalnya, ketika dia disodorkan Islam yang benar, dari sumbernya yang benar, dengan cara yang benar, maka orang akan bisa memilih gitu. Sehingga tidak usah kemudian ikrah, tidak usah kemudian dipaksa untuk beragama ya. Ayat yang berikutnya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang ya, tidak melarang untuk kita bermuamalah kepada orang-orang non-muslim selama mereka berbuat baik kepada kita ya. Selama mereka tidak memerangi kita, selama mereka tidak mengeluarkan kita dari tanah air kita. Itu ayat-ayat yang menyampaikan bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang lain gitu, bermuamalah dengan non-muslim terutama. Sehingga ajakan-ajakan untuk kemudian berbuat keburukan pada mereka tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, beliau menyampaikan, adil amanah ila man i'tamanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang memberimu kepercayaan. Wala takhun man khanaka, dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu gitu. Jadi tidak ada dalam sejarah Islam, dalam kamus Islam gitu, DNA pengkhianat itu nggak ada ya. Sehingga orang yang berkhianat sekalipun kepada kita tidak boleh kita khianati. Dan itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau bertitip pesan kepada Ali bin Abi Thalib. Salah satunya adalah selain meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau, beliau meminta Ali, tolong kembalikan barang-barang yang dititipkan oleh tetangga-tetangga kita kepada pemiliknya gitu. Ini menunjukkan bahwa Rasul adalah orang yang amanah. Padahal di masa itu Rasulullah SAW ditindas. Rasul kemudian dan para sahabatnya juga ditangkap, disiksa gitu, dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Tapi balasan Rasulullah SAW kepada mereka, ketika Rasul berhijrah, Rasul meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang mereka. Itu menunjukkan seperti inilah Islam gitu. Dinus samahah ya, agama yang penuh dengan toleransi. Ada yang mengatakan Islam agama yang disebarkan dengan pedang. Islam agama yang cinta perang gitu. Karena sepanjang hidup Rasulullah setelah hijrah ke Madinah berperang gitu. Kita coba lihat ya, fakta-faktanya. Rasulullah SAW diizinkan berperang ketika hijrah ke Madinah. Diizinkan, bukan diwajibkan berperang. Perang itu hanya salah satu wasilah untuk menyampaikan dakwah supaya orang bisa berdakwah dengan leluasa. Intinya adalah dakwah. Ketika dakwah bisa disampaikan kepada orang-orang lain yang berhak untuk menerimanya tanpa peperangan, maka sudah selesai, tinggal berdakwah saja. Tapi kalau kemudian diminta untuk seperti itu tidak mau, bayar jizyah tidak mau, maka kemudian yang berikutnya adalah al-qital, seperti itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, dalam sejarah Islam, selama bertahun-tahun Rasulullah SAW berdakwah, berjihad,
memerangi orang-orang kafir, ternyata jumlah yang menjadi korban itu tidak mencapai 1000 orang. Ya, padahal hampir 10 tahun Rasul berperang dengan orang-orang kafir. Gitu. Coba kita bandingkan dengan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlangsung tahun 1914 sampai 1918. Berapa korbannya? 850.000 dari prajurit dan sekitar 13 juta dari rakyat sipil. Hanya 4 tahun. Perang Dunia Kedua lebih lagi luar biasa, ya. 1939 sampai 1945. Hanya sekitar 6 tahun. Berapa korbannya? Lebih dari 50 juta orang yang menjadi korban jiwa. Kita bayangkan, kita bandingkan, gitu. Mana yang kemudian lebih memberikan malarat, ya kan? Sehingga di sini bisa kita lihat bagaimana kemudian Rasulullah SAW tujuan utamanya ketika berperang adalah aslim taslam, supaya kemudian orang-orang bisa menerima Islam dengan leluasa, gitu. Kalau ada yang menghalang itulah yang kemudian disingkirkan. Kalau kemudian yang menghalangi tersebut tidak ada, maka dakwah yang diutamakan, gitu. Dan di masa Umar bin Abdul Aziz pernah terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana Qutaibah ibnu Muslim, seorang panglima perang, ya, menyerang daerah Samra, langsung kemudian menaklukkannya tanpa terlebih dahulu mendakwahkan Islam. Apa yang terjadi? Orang-orang Samra datang kepada Umar bin Abdul Aziz dan kemudian komplain kepada beliau, dan beliau meminta Qutaibah ibnu Muslim untuk mengembalikan, untuk menarik kembali pasukan kaum muslimin, menarik kembali kaum muslimin yang sudah tinggal di sana keluar semuanya. Dan luar biasa, dengan akhlak inilah kaum orang-orang yang tinggal di Samra, mereka masuk ke dalam agama Islam, ya. Dan bisa kita lihat, kalau kemudian Islam bukan agama yang toleran, gitu, bukan agama yang menghargai akidah ataupun ideologi yang lain, maka setiap negara yang umat Islam datang ke sana menaklukkan negara itu pasti akan hilang agamanya. Tapi pada kenyataannya Islam pernah berkuasa di Mesir. Amr bin As diutus oleh Umar ibn Khattab datang ke sana. Apa yang terjadi? Sampai sekarang agama yang dulu pernah ada sebelum Islam datang, agama Nasrani, ya, itu masih ada sampai sekarang. Kemudian ada satu lagi, India. Pernah ada Kesultanan Mogul di situ. Tapi kita lihat agama Hindu, agama Buddha masih ada di India sampai sekarang. Gitu. Dan yang lebih jelas lagi adalah negara kita, Indonesia. Indonesia ada Hindu, ada Buddha, gitu. Ada animisme, dinamisme. Ketika Islam datang, maka Islam menyebarkan dakwahnya dengan penuh toleransi, ya. Wali Songo berdakwah bukan dengan pedang, ya. Kita tidak pernah membaca dalam sejarahnya Turki Utsmani ataupun kekhilafahan datang ke Indonesia, datang ke Nusantara dengan pedang untuk menaklukkan Indonesia, gitu. Tapi kita bisa lihat bagaimana kemudian Indonesia, negara kita tercinta, menjadi negara dengan muslim terbesar. Itu menunjukkan bagaimana Islam disebarkan dengan penuh toleransi, seperti itu. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang banyak dari perjalanan hidup Rasulullah SAW, dan kita juga bisa menerapkan di bulan suci Ramadan ini hal-hal yang kita ambil sebagai suri tauladan dari Rasulullah SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.